Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairani dengan nomor NIM 2111021014 dengan nomor absen 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simpanan giro. Apa sih itu giro? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro pencairannya dapat dilakukan kapan saja, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank. Giro memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibanding sumber dana lainnya seperti deposito dan tabungan. Lalu jenis-jenis giro ada 4. Yang pertama, rekening giro perorangan atau giro atas nama pribadi. Giro yang dimiliki atas nama individu atau usaha dengan nama pemiliknya. Usaha ini meliputi toko, restoran, bengkel, dan usaha lain dengan nama pemiliknya. Untuk membuka rekening giro atas nama pemilik ini, atas nama pribadi, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sekitar 250.000. Lalu jenis rekening giro yang kedua ada rekening giro badan, atau giro atas nama lembaga. Adalah giro yang dibuat untuk badan, misalnya organisasi masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Untuk membuka rekening giro atas nama badan ini, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sebesar Rp500.000. Lalu yang ketiga ada giro swasta. Giro swasta yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Yang terakhir ada giro pemerintah. Giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Giro ini misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. Lalu sarana penarikan simpanan giro bisa menggunakan cek dan bilet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai dengan menggunakan bilet giro. Jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Sarana penarikan yang pertama yaitu cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada bank yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai atau secara pemindah bukuan. Jenis-jenis cek ada 4. Yang pertama cek atas nama, yang kedua cek atas unjuk, yang ketiga cek silang, dan yang keempat cek mundur. Cek atas nama yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang namanya tertera dalam cek tersebut. Lalu yang kedua, cek atas unjuk adalah sarana perintah bayar dan atas unjuk. Dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha. Cek ini dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek tersebut ke bank. Jenis yang ketiga ada cek silang, merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya silang, maka fungsi cek sebagai sarana penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah pemindah bukuan.
Lalu yang keempat ada cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Maksudnya adalah cek yang tanggal penarikannya dicantumkan untuk masa yang akan datang. Misalnya, Tuan Budi menerima cek pada tanggal 10 September 2023. Namun dalam cek tersebut tertulis tanggal 20 September 2023. Berarti Tuan Budi baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek. Sarana penarikan yang kedua ada biljet giro. Biljet giro yaitu surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau lain. Perbedaan cek dan biljet giro bisa kita lihat di sini, yaitu perbedaan yang pertama, cek bisa langsung diuangkan secara tunai di bank, sedangkan biljet giro tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. Lalu, cek pembayaran dari bank bisa dilakukan atas unjuk, dan sedangkan biljet giro pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama. Perbedaan yang ketiga, penarikan cek akan dikenakan biaya materai. Pada biljet giro, pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai. Lalu, cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Sedangkan biljet giro memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. Lalu, perbedaan yang selanjutnya, cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Sedangkan biljet giro dapat diserahkan bank sebelum tanggal efektif jika tanggal efektif tersebut lebih awal dari tanggal penerbitannya. Lalu perbedaan selanjutnya, cek hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur. Pada biljet giro tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Perbedaan yang terakhir, sumber hukum cek adalah sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu sumber hukum biljet giro yaitu sumber hukum Peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme pembukaan rekening giro. Mekanisme pembukaan rekening giro yang pertama, nasabah datang ke customer service untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening giro. Lalu setelah itu, customer service menjelaskan mengenai ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening giro itu sendiri. Selanjutnya, calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening giro. Lalu, nasabah menyetorkan uang sebagai setoran pertama. Setelah itu, nasabah giro menerima blanko cek, blanko biljet giro untuk mempermudah transaksi-transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, mekanisme penyetoran rekening giro. Mekanisme penyetoran rekening giro bisa dilakukan yang pertama, nasabah dapat menyetor uang ke rekening giro secara tunai maupun non-tunai. Penyetoran tunai dapat dilakukan dengan mengisi slip setoran dan menyerahkannya bersama uang tunai kepada teller. Lalu, penyetoran non-tunai dapat dilakukan dengan menggunakan biljet giro, transfer antar bank, atau sarana lainnya. Dan teller akan mencatat transaksi penyetoran ke dalam sistem dan memberikan bukti setoran kepada nasabah. Selanjutnya, mekanisme penarikan rekening giro. Mekanisme yang pertama, nasabah dapat melakukan penarikan menggunakan cek dan biljet giro. Penarikan secara tunai menggunakan cek
dan penarikan secara non-tunai menggunakan biljet giro. Cek atau biljet giro harus diserahkan kepada bank penerima dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikannya. Jika melebihi 70 hari, maka cek atau biljet giro tersebut tidak bisa dipergunakan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.